Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Dela Nurpitasari dari jurusan Teknik Sipil Prodi Teknik Kelautan. Video kali ini saya akan mempresentasikan PPT Analisis Dampak Lingkungan Infrastruktur Kelautan. Langsung saja kita baca latar belakang. Analisis mengenai dampak lingkungan atau bisa disingkat seperti AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan di Indonesia. AMDAL ini dibuat saat perencanaan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan pengaruh terhadap lingkungan hidup di sekitarnya. Ada rumusan masalahnya. Jadi rumusan masalah itu dari penjelasan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu pengertian AMDAL? Kedua, pengertian ANDAL. Jelaskan perbedaan ANDAL dan ANDAL. Yang keempat, jelaskan apa itu infrastruktur secara umum. Yang kelima, jelaskan apa itu infrastruktur kelautan secara khusus. Dan yang terakhir ada mengapa infrastruktur kelautan perlu AMDAL dan ANDAL. Lanjut, ada tujuan. Berdasarkan permasalahan di atas, saya sendiri dapat menyimpulkan yaitu pengertian AMDAL, pengertian ANDAL, jelaskan perbedaan ANDAL dan AMDAL, jelaskan apa itu infrastruktur secara umum, jelaskan apa itu infrastruktur kelautan khusus, dan mengapa infrastruktur kelautan perlu AMDAL dan ANDAL. Jadi mari kita masuk di topik pembahasan. Pengertian AMDAL. Analisis mengenai dampak lingkungan yang sering disingkat AMDAL merupakan reaksi terhadap kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia yang semakin meningkat. Reaksi ini mencapai keadaan ekstrim sampai menimbulkan sikap yang menantang pembangunan dan penggunaan teknologi tinggi. Dengan ini timbullah citra bahwa gerakan lingkungan adalah anti pembangunan dan anti teknologi tinggi serta menempatkan aktivis lingkungan sebagai lawan pelaksanaan perencanaan pembangunan. Karena itu banyak pula yang mencurigai AMDAL sebagai suatu alat menantang dan menghambat pembangunan. Jadi AMDAL mulai berlaku di Indonesia tahun 1986. Diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1086 karena pelaksanaan PP Nomor 29 tahun 1986 mengalami beberapa hambatan yang bersifat birokratis maupun metodologis. Karena sejak tanggal 23 Oktober 1993, pemerintah mencabut PP No. 29 tahun 1986 dan menggantikannya dengan PP No. 51 tahun 1997. Maka Peraturan Nomor 51 tahun 1993 perlu disesuaikan. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei 1999, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 melalui Poin Nomor 27 tahun 1999. Diharapkan pengolahan lingkungan hidup dapat lebih optimal.
Pembangunan yang tidak mengorbankan lingkungan atau merusak lingkungan hidup adalah pembangunan yang memperhatikan dampak yang dapat diakibatkan oleh beroperasinya pembangunan tersebut untuk menjamin bahwa suatu pembangunan dapat beroperasi atau layak dari segi lingkungan. Perlu dilakukan analisis atau studi kelayakan pembangunan tentang dampak dan akibat yang akan muncul bila suatu rencana atau kegiatan dilakukan. Lanjut, AMDAL adalah singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan, disebutkan bahwa AMDAL merupakan kajian mengenai dampak besar yang penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyalahgunaan atau kegiatan. Kriteria mengenai dampak besar dan penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan antara lain: yang pertama, jumlah manusia yang terkena dampak; yang kedua, luas wilayah persebaran dampak; yang ketiga, intensitas dan lamanya dampak berlangsung. Banyaknya komponen lingkungan lainnya yang berdampak gitu. Yang kelima ada sifat kumulatif dampak. Yang keenam, berbalik, reversible atau tidak berbaliknya, irreversible dampak. Yang kedua itu ada pengertian ANDAL, kan yang tadi AMDAL, sekarang ANDAL. Jadi yang tadi tuh AMDAL. AMDAL itu singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan. Jadi kita lanjut pengertian ANDAL. Jadi kita lanjut, yang poin kedua ada pengertian ANDAL. ANDAL merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Indonesia yang memiliki arti handal, terpercaya, atau dapat diandalkan. Kata ini sering digunakan dalam berbagai konteks, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam dunia bisnis dan teknologi. Ketika seorang dikatakan andal, itu berarti orang tersebut memiliki kemampuan yang baik dan dapat diandalkan, dan dapat memberikan hasil yang memuaskan. Andal, sebuah kata yang sering kita dengar namun mungkin belum sepenuhnya kita pahami maknanya. Dalam berbagai konteks, kata ini sering digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang dapat diandalkan, handal, atau dapat dipercaya. Namun, apakah kita benar-benar memahami pengertian andal itu? Mungkin bagi saya, lihat videonya. Jadi, apa arti sebenarnya dari kata mengapa keandalan menjadi begitu penting dalam setiap aspek kehidupan? Keandalan merupakan sifat atau kualitas yang sangat dihargai dalam
bidang kehidupan, baik itu formal, personal, pekerjaan, bisnis maupun dalam teknologi dan industri. Dalam konteks hubungan personal, seorang yang dianggap andal adalah seorang yang dapat diandalkan. Lanjut, di dunia pekerjaan, keandalan menjadi sesuatu yang sangat dihargai oleh atasan dan rekan kerja. Seorang karyawan yang andal adalah seorang yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan tugas dengan baik, memenuhi tenggat waktu, memberikan hasil yang konsisten. Keandalan juga menjadi faktor penting dalam membangun reputasi profesional. Seseorang profesional yang andal akan memiliki peluang yang lebih baik untuk mendapatkan kesempatan kerja yang lebih baik, dipercayai untuk tanggung jawab yang lebih besar, dan dihormati oleh rekan-rekan. Selain dalam hubungan profesional dan pekerjaan, keandalan juga sangat penting di dalam dunia bisnis. Mungkin sebuah perusahaan yang dianggap andal adalah perusahaan yang mampu memberikan produk atau jasa yang berkualitas, memenuhi janji kepada pelanggan, dan menjaga hubungan yang baik dengan mitra bisnis. Keandalan perusahaan juga dapat dilihat dari memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah atau tantangan dengan cepat dan efektif. Sebuah perusahaan yang andal memiliki reputasi yang baik di mata pelanggan dan mitra bisnis, sehingga dapat memperluas pangsa pasar dan meningkatkan keuntungan. Lanjut, selain dalam konteks sosial dan bisnis, keandalan juga menjadi faktor penting dalam teknologi dan industri. Dalam dunia teknologi, keandalan sering sekali diukur dengan seberapa sering suatu sistem atau perangkat mengalami kerusakan atau kegagalan. Sebagai contoh, sebuah perangkat lunak yang dianggap andal adalah perangkat lunak yang jarang mengalami crash atau error. Keandalan juga menjadi faktor penting dalam industri, khususnya dalam hal produksi dan kualitas produk. Sebuah pabrik yang dianggap andal adalah pabrik yang mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang konsisten dan memenuhi standar yang ditetapkan. Andal adalah bagian dari AMDAL bersama dengan seperti rencana pengelolaan lingkungan hidup atau disingkat sebagai RKL, dan rencana pemantauan lingkungan atau disingkat RPL. Ketiganya menjadi yang penting dalam AMDAL. Tujuan AMDAL adalah untuk mengetahui seberapa besar dampak lingkungan dari sebuah rencana kegiatan dan pembangunan. Hasil telah cermat ini nantinya akan digunakan untuk membuat keputusan sebelum memulai kegiatan. Lanjut, perbedaan AMDAL dan ANDAL. Seperti penjelasan di samping, AMDAL dan ANDAL memiliki perbedaan. Tidak hanya soal nama dan singkatan saja, ada beberapa perbedaan AMDAL dan ANDAL dari berbagai aspek.
Yang pertama ada ruang lingkup dan fokus. Salah satunya itu perbedaan yang terlihat di antara keduanya adalah ruang lingkup dan fokusnya. AMDAL memiliki fokus yang lebih luas dan ruang lingkupnya menyeluruh. AMDAL berisi analisis dari berbagai aspek dampak lingkungan, tidak hanya sumber daya alam atau disingkat SDA, tapi juga sosial budaya, ekonomi, dan aspek teknis. Sedangkan AMDAL lebih fokus pada analisis dampak lingkungan fisik biologi saja, sehingga ruang lingkupnya lebih sempit dibandingkan AMDAL. Di dalam AMDAL pasti ada ANDAL dan digunakan sebagai bahan pertimbangan. Proses dan yang kedua ada proses dan tahapannya. Karena fokus dan ruang lingkup yang berada, AMDAL dan ANDAL memiliki proses dan tahapan yang berbeda pula. Dalam proses AMDAL, dokumen yang disusun digunakan untuk menggambarkan analisis dan rencana mitigasi dampak lingkungan, sedangkan dalam ANDAL, jadi proses dan tahapannya merujuk pada penilaian dampak lingkungan di dalam dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL ini berisi gambaran analisis dan rencana mitigasi dampak lingkungan. Yang ketiga ada lingkup hukum. Perbedaan selanjutnya adalah lingkup hukumnya. AMDAL memiliki dasar hukum yang kuat dalam peraturan lingkungan. Lingkup hukum terkait ANDAL lebih bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di negara yang menerapkannya. Meski memiliki perbedaan, AMDAL dan ANDAL dibuat untuk melindungi lingkungan hidup dari kegiatan pembangunan eksploitatif yang pada akhirnya merugikan lingkungan dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Seperti yang Anda ketahui, di Indonesia masih banyak kasus yang menyangkut AMDAL dan ANDAL. Beberapa di antaranya adalah yang berkonflik dengan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan hidup. Tapi ada juga pembangunan berkelanjutan yang sukses dengan menggunakan AMDAL dan ANDAL yang tepat. Lanjut, ada pengertian infrastruktur secara umum. Ada pengertian infrastruktur secara umum. Jadi, jika ditinjau dari pengertian infrastruktur secara umum, pengertiannya adalah seluruh struktur dan juga fasilitas dasar, baik itu fisik maupun sosial, misalnya saja seperti bangunan, pasokan listrik, jalan, dan mungkin lainnya yang dibutuhkan untuk operasional aktivitas masyarakat maupun perusahaan. Adapun pendapat lain yang mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan arti lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, entah itu fisik ataupun non-fisik, yang dibangun oleh pihak pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial.
Infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik ataupun fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengelolaan limbah, air kotor, air bersih, air bersih maksudnya, bandara udara, dan masih banyak lagi. Selain itu, infrastruktur juga bisa merujuk pada hal-hal yang teknik seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan cara menyediakan moda transportasi, distribusi barang dan juga jasa, dan lain sebagainya. Ada ini lagi apa? Pengertian infrastruktur secara khusus. Pengertian infrastruktur kelautan secara khusus. Infrastruktur kelautan adalah kumpulan fasilitas, sistem, dan struktur yang dirancang untuk mendukung dan memfasilitasi berbagai aktivitas terkait laut dan perairan. Infrastruktur ini memainkan peran penting dalam sektor seperti transportasi laut, perikanan, penelitian ilmiah, dan perlindungan lingkungan. Berikut adalah beberapa komponen utama infrastruktur kelautan. Ada pelabuhan dan dermaga. Pelabuhan itu fasilitasnya untuk bongkar muat barang dan penumpang dari kapal. Pelabuhan dilengkapi dengan berbagai fasilitas seperti kren, gudang, dan sistem logistik untuk mendukung aktivitas perdagangan dan transportasi. Dermaga ada struktur yang memungkinkan kapal untuk berlabuh dan memudahkan proses bongkar muat di pelabuhan. Lanjut, ada fasilitas navigasi keamanan. Ada mercusuar, menara dengan lampu yang membantu kapal dalam navigasi di dalam hari atau dalam kondisi cuaca buruk. Mungkin masih banyak lagi, nanti saya tampilkan di PPT. Lanjut, pentingnya AMDAL dan ANDAL dalam infrastruktur kelautan. Infrastruktur kelautan memerlukan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL dan analisis dampak dan analisis lingkungan ADAL. Karena beberapa alasan penting terkait dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi dari proyek-proyek tersebut. Berikut adalah penjelasan mengapa AMDAL dan ADAL. Paslet lagi. Kita saya kasih masuk ini di YouTube, kau bilang begitu. Yang pertama, penilaian dampak lingkungan AMDAL. Identifikasi dampak lingkungan. AMDAL digunakan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi dampak dari pembangunan infrastruktur kelautan terhadap lingkungan, mencakup efek terhadap ekosistem laut, kualitas air, dan biodiversitas. Perencanaan mitigasi. Proses AMDAL membantu merencanakan langkah-langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi selama dan setelah menggunakan proyek. Misalnya dalam pembangunan pelabuhan, AMDAL akan mengevaluasi dampak terhadap habitat laut dan merancang strategi untuk melindungi spesies yang terancam. Yang ada lagi kepatuhan regulasi.
AMDAL adalah alat untuk memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur mematuhi peraturan lingkungan yang berlaku, menjaga keberlanjutan lingkungan, dan memenuhi standar kualitas lingkungan yang diterapkan oleh pemerintah. ADAL. Meskipun istilah ini kurang umum dibandingkan AMDAL dan mungkin tidak selalu digunakan dengan istilah yang sama di setiap negara atau konteks. Penilaian dampak dan analisis lingkungan dapat mencakup proses penilaian yang lebih mendetail terkait dampak sosial dan ekonomi dari proyek, dan bagaimana proyek tersebut memengaruhi kualitas hidup masyarakat serta kondisi ekonomi lokal. Dua, pengelolaan risiko. Mengurangi risiko lingkungan, proyek kelautan sering kali melibatkan perubahan signifikan pada lingkungan laut dan pesisir. AMDAL membantu mengidentifikasi risiko potensi seperti pencemaran, kerusakan habitat, atau gangguan ekosistem dan merancang langkah-langkah untuk mengelolanya. Ada menghindari konflik sosial. Evaluasi dampak sosial dalam AMDAL membantu memahami bagaimana proyek akan mempengaruhi komunitas lokal, termasuk potensi manfaat dan kerugian ekonomi serta sosial, dan mampu menghindari atau menyelesaikan konflik dengan masyarakat. Ada yang ketiga, keberlanjutan proyek. Meningkatkan keberlanjutan dengan memahami dan memitigasi dampak lingkungan dan sosial. AMDAL dan ADAL membantu memastikan bahwa proyek infrastruktur kelautan dilakukan dengan cara yang berkelanjutan. Penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Dukungan publik dan regulasi. Proses AMDAL yang transparan dan komprehensif dapat meningkatkan dukungan publik terhadap proyek dan memudahkan proses perizinan dengan memastikan bahwa semua aspek yang relevan telah dipertimbangkan. Yang keempat, kepatuhan hukum dan regulasi. Persyaratan hukum. Banyak negara mewajibkan AMDAL untuk proyek-proyek besar, termasuk infrastruktur kelautan, sebagai bagian dari kepatuhan terhadap peraturan lingkungan. Dokumentasi dan akuntabilitas. AMDAL menyediakan dokumentasi yang jelas tentang dampak proyek dan langkah-langkah mitigasi yang direncanakan. Yang penting untuk akuntabilitas dan transparansi secara keseluruhan. AMDAL adalah alat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur kelautan karena membantu menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat, memastikan keberlanjutan dan mematuhi regulasi yang berlaku. Kesimpulannya, yang pertama ada pentingnya infrastruktur kelautan. Infrastruktur kelautan memainkan peran krusial dalam mendukung aktivitas ekonomi dan lingkungan. Fasilitas seperti pelabuhan dan dermaga memungkinkan perdagangan internasional dan domestik, sementara sistem navigasi dan keamanan menjaga keselamatan pelayaran. Infrastruktur energi laut menawarkan potensi besar untuk pengembangan energi tabung dan proyek pelindungan pesisir melindungi daerah rawan dan dampak perubahan iklim.
Yang kedua, dampak lingkungan dan sosial. Pembangunan infrastruktur kelautan dapat memiliki dampak signifikan terhadap lingkungan laut dan pesisir. Yang ketiga, ada kebutuhan untuk perencanaan dan mitigasi. Perencanaan yang matang dan langkah-langkah mitigasi yang efektif sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatif dari proses infrastruktur kelautan. Dan yang terakhir ada peluang dan tantangan. Infrastruktur kelautan menawarkan peluang besar untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan teknologi, namun juga menghadapi tantangan besar terkait perlindungan lingkungan dan pengelolaan sumber daya. Oleh karena itu, strategi yang seimbang dan terintegrasi diperlukan untuk mengoptimalkan manfaat risiko. Sekian dari saya, mungkin terima kasih. Itulah hasil presentasi saya yang menjelaskan tentang apa itu AMDAL, apa itu AMDAL, pengertian infrastruktur kelautan secara khusus, infrastruktur kelautan, kenapa infrastruktur memerlukan AMDAL dan ANDAL. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di samping sini saya bakal kasih masuk PPT saya. Sekian.